Pernah nggak sih kepikiran kalau sebuah sapaan itu bisa lebih dari sekedar hai atau halo? Nah, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis sebuah tradisi sosiologis yang benar-benar luar biasa dari Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Kita bakal ngelihat gimana sebuah salam tradisional yang namanya hengedo ternyata nggak cuma sekedar sapaan biasa, tapi sebuah alat komunikasi nonverbal yang super kuat. Coba deh kita bandingin sebentar. Kalau di etika standar barat, jabat tangan itu kan sering banget dipakai buat jaga jarak profesional ya kan? Atau bahkan secara halus menegaskan siapa bosnya alias ada hierarki di situ. Tapi tradisi hengedo dari Saburai Jua ini beda banget. Alih-alih bikin jarak, tradisi ini justru seketika nyiptain keintiman yang mendalam dan secara sadar ngebuang jauh-jauh status sosial siapapun yang ngelakuinnya. Bener-bener kebalikan dari jabat tangan biasa. Oke, coba lihat interaksi dua tetua sabu di gambar ini. Mereka ini nggak cuma sekedar bersentuhan fisik loh, karena hidung itu adalah saluran pernafasan. Secara filosofis, mereka tuh lagi berbagi napas kehidupan. Wah, dalam banget kan maknanya? Ini adalah momen pengakuan tanpa kata-kata kalau kedua manusia ini benar-benar setara dan saling menghormati. Nah, di bahasan kita hari ini, ada 5 hal seru yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, kita bahas mekanismenya. Kedua, gimana ini ngedorong kesetaraan sosial yang radikal. Ketiga, perannya menjembatani perbedaan agama. Keempat, soal penyelesaian konflik. Dan yang kelima, pelajaran global tentang empati. Langsung aja yuk. Kita masuk ke bagian pertama, mekanisme hengedo. Buat paham sosiologi di balik praktek yang keren ini, kita harus ngebedah dulu nih. Gimana sih persisnya langkah fisik dari tradisi ini? Dan dari mana sebenarnya nilai budaya ini berasal? Ternyata awal mula tradisi ini tuh unik banget teman-teman. Hengedo berkembang dari kebiasaan masyarakat Sabu yang suka memperhatikan alam. Spesifiknya mereka meniru semut merah. Iya, semut merah yang selalu berhenti dan saling bersentuhan setiap kali papasan. Dari pengamatan sederhana itu, tindakannya berevolusi jadi simbol persahabatan naluriah yang kuat. Dan seperti yang kita bahas tadi, karena hidung itu tempat udara mengalir, pertemuan dua hidung melambangkan kita lagi membagikan napas kehidupan itu sendiri. Terus, gimana sih mekanismenya? Gini ya, Anda nggak bisa melakukannya sembarangan. Pertama, kedua tangan harus dengan mantap megang bahu lawan bicara. Kedua, mata harus tetap terbuka. Dan ketiga, mulut harus tertutup rapat sambil nahan napas sejenak, biarin cuma ujung hidungnya aja yang saling bersentuhan. Anda mungkin mikir, kenapa matanya harus melek dan mulutnya mingkem? Ini krusial banget. Cara ini ngebantu buat ngehapus segala macam konotasi romantis atau seksual. Jadi, murni menjadikannya sapaan hormat yang nunjukin ketulusan absolut. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, mendorong kesetaraan sosial yang radikal. Yang bikin merinding dari poin ini adalah gimana kontak fisik sederhana tadi ternyata bisa diterjemahkan jadi penolakan total terhadap sistem kelas sosial. Kita semua tahu, di dunia modern ini kadang orang terlalu terobsesi sama pangkat, jabatan, atau kekayaan. Tapi adat Sabu ini malah ngedorong kesetaraan yang radikal abis. Hengedo ini ngelintasin semua batas, mau itu gender, usia, atau strata sosial. Bayangin aja, entah Anda pejabat tinggi atau warga biasa, pas detik ujung hidung itu bersentuhan, semua kekayaan dan status langsung menguap gitu aja. Semua orang benar-benar mutlak setara. Nggak cuma secara fisik, tradisi ini juga punya pasangan lisan yang namanya wajengara. Jadi alih-alih manggil orang pakai nama formal atau gelar mentereng yang kadang malah bikin jarak, orang Sabu tuh saling panggil pakai nama kesayangan. Ini adalah bentuk penghormatan verbal yang sukses ngeruntuhin dinding membatas, sekaligus nyiptain rasa akrab yang rasanya udah kayak satu keluarga besar sendiri. Masuk ke bagian ketiga, menjembatani perbedaan agama yang dalam. Yuk kita lihat gimana hengedo ini ngebangun jembatan toleransi yang benar-benar kokoh di tengah masyarakat yang latar belakangnya beda-beda. Dari riset akademis, ada satu temuan yang luar biasa banget. Di Saburai Jua, kalau ada perbedaan agama, itu tuh nggak dilihat sebagai pemicu masalah. Justru sebaliknya, itu dipandang sebagai cara buat memperluas kekerabatan. Potensi ketegangan yang biasanya muncul gara-gara perbedaan keyakinan seketika dinetralkan dan diikat kembali secara kuat lewat tindakan simbolik hengedo ini. Ikatan primordial ini benar-benar nggak tergoyahkan. Mau mereka beragama Islam, Kristen Protestan, atau mempraktekkan kepercayaan asli Jinitiu, semuanya disatukan sama satu identitas utama, Dohau, alias orang Sabu. Identitas etnis dan persaudaraan ini posisinya jauh di atas perbedaan agama.
Hasilnya, terciptalah sebuah transformasi bersama dan keharmonisan antar agama yang berjalan mulus, tanpa konflik sama sekali. Bagian keempat ini juga nggak kalah penting, penyelesaian konflik dan harmoni. Poin krusialnya di sini, Henggedo itu bukan sekadar sapaan ramah biasa ya. Ini adalah norma sosial budaya adat yang mengikat, atau sering disebut hada, yang aktif banget dipakai buat menetralisir situasi yang lagi tegang-tegangnya. Coba perhatiin gimana cara mereka nyelesain konflik. Pas ada perselisihan, hukum formal tuh sering dikesampingkan dan mereka lebih milih pendekatan budaya. Sesudah dialog antar pihak selesai, pihak yang bersalah punya kewajiban buat berdiri dan berinisiatif memulai Henggedo. Dan pihak yang dirugikan, mereka bakal nerima cium hidung itu. Kontak fisik ini seakan-akan maksa kita buat ngeluarin empati sejati dan secara efektif menyimbolkan pengampunan yang benar-benar tulus. Sampai semua dendam ikut luntur tanpa sisa. Dan tahukah Anda, kohesi sosial yang dalam banget ini nggak cuma berlaku di jalanan pas lagi papasan sama tetangga. Tradisi ini skalanya jauh lebih besar. Contohnya di upacara-upacara komunal kayak ritual tahunan Hole. Ini adalah sebuah ritual suci tempat komunitas Sabu ngumpul bareng buat nolak bala dan menjauhin pulau mereka dari berbagai macam penyakit. Di acara kumpul-kumpul super besar semacam ritual Pehere Jara, Henggedo ini berubah fungsi jadi perekat sosial yang ultimate. Tindakan ini bertindak sebagai simbol kebersamaan dan perdamaian adat. Bayangin aja, ribuan orang dengan latar belakang beda-beda bisa diikat jadi satu unit komunitas yang super kohesif dan harmonis berkat tradisi ini. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pelajaran global tentang empati. Sekarang coba kita nge-zoom out sedikit. Kita lihat gimana tradisi yang sifatnya sangat lokal ini ternyata ngasih pelajaran yang maknanya luas banget buat dunia modern kita yang penuh keberagaman ini. Khususnya buat para pelajar sosiologi dan tentunya buat kita semua, pesan moralnya itu jelas banget. Empati itu butuh tindakan nyata. Dengan cara mempraktikkan empati nonverbal buat ngebangun kepercayaan dan aktif ngeruntuhin hierarki sosial yang dangkal, kita pada dasarnya diajarin buat ngelihat orang asing bukan sebagai ancaman, tapi sebagai potensi keluarga besar kita sendiri. Saking kuatnya pesona tradisi ini, ada riset yang nemuin fakta mencengangkan. Katanya, ada tingkat penerimaan sebesar 100% terhadap tradisi Henggedo di antara penganut Kristen dan Hindu non-lokal yang pindah ke wilayah Sabu. Luar biasa kan? Mereka ini secara sukarela otomatis tergerak buat ikut-ikutan tradisi ini, murni karena mereka ngerasain sendiri kehangatan dan kesetaraan mutlak yang ditawarkan lewat cium hidung tersebut. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pikiran yang sedikit provokatif buat Anda renungkan. Saat Anda lagi sibuk ngejalanin hidup sehari-hari di dunia yang penuh batasan, hierarki, dan perbedaan kelas ini, langkah kecil apa sih yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai mengadopsi semangat Henggedo? Gimana caranya Anda mempraktikkan empati dan ngelupain sejenak strata sosial orang lain, persis kayak makna di balik cium hidung dari tanah Sabu ini? Boleh deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak udah ikutan nyimak ulasan mendalam kita kali ini dan teruslah belajar.